Seorang negosiator dituntut untuk dapat melakukan negosiasi dengan para penjahat agar para sandera dapat diselamatkan. Namun apa jadinya jika negosiator harus berurusan dengan seorang penjahat yang tidak takut dengan kematian? Negosiator pun harus mencari berbagai cara untuk menyelesaikan masalah yang ia hadapi. Suatu ketika terjadi perampokan di kota Seoul yang membuat heboh media massa. Polisi negosiator bernama Chae-yun langsung dipanggil ke tempat kejadian. Para perampok adalah dua orang pria asing yang menyandra pemilik rumah. Mereka meminta dikirimkan helikopter untuk digunakan melarikan diri. Chae-yun sudah berusaha melakukan negosiasi, namun Kapten Jung melarangnya karena pasukan khusus akan segera tiba. Chae-yun meminta waktu selama 30 menit untuk membujuk para perampok itu. Setelah itu, Chae-yun mulai melakukan negosiasi. Ia memperlihatkan dirinya tidak sedang membawa senjata dan meminta masuk untuk melihat kondisi para sandera. Sesampainya di dalam, Chae-yun berkata helikopter akan dikirimkan. Namun terlebih dahulu, para perampok diminta melepaskan satu orang sandera. Para perampok menjadi marah karena pasukan khusus sudah datang. Melihat kondisi yang ada, Ketua Jung pun menyuruh pasukan khusus untuk menghabisi para perampok. Karena merasa terpojok, para perampok membunuh semua sandera. Chae-yun sangat terpukul melihat kejadian yang terjadi di depan matanya. Hold on. Scene berpindah ke Bangkok, Thailand. Reporter Korea Selatan bernama Lee Chang-moo ditangkap oleh beberapa orang tidak dikenal. Di waktu yang sama di Korea Selatan, Chae-yun dapat menemui Ketua Jung untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Chae-yun tidak sanggup melihat orang dibunuh di depan matanya. Akan tetapi, Ketua Jung menolak menerima surat pengunduran diri Chae-yun. Suatu pagi, Hyuk-soo seniornya Chae-yun menjemput Chae-yun di rumahnya. Hyuk-soo berkata Direktur Kepolisian memanggil Chae-yun datang ke markas. Mereka tiba di ruangan kontrol dan bertemu dengan Sekretaris Keamanan Negara Gong Jae. Lalu Ketua Yeon-soo meminta Chae-yun untuk berbicara dengan seorang pria bernama Min Tae-gu. Tae-gu mengajak Chae-yun berkenalan dan meminta Chae-yun mengatakan ukuran badannya. Mendengar itu, Chae-yun langsung menutup telepon dan meminta penjelasan apa yang telah terjadi. Namun Sekretaris Gong Jae meneriaki Chae-yun untuk menyuruhnya berbicara dengan Tae-gu. Sepertinya situasi saat ini sangat berbahaya. Chae-yun bersikukuh meminta penjelasan terlebih dahulu, dan Ketua Yeon-soo pun disuruh melayani Tae-gu untuk berbicara. Lalu Tae-gu mengeluarkan sandranya yang ternyata adalah Ketua Jung. Melihat itu, Chae-yun pun langsung turun tangan. Chae-yun berusaha mengambil hati Tae-gu dengan menjawab pertanyaannya. Tae-gu bertanya siapa saja yang menyaksikan proses negosiasi ini. Chae-yun menjawab di sini ada Ketua Yeon-soo, Direktur Kepolisian Song Hye dan para staf kepolisian. Chae-yun diminta tidak mengatakan Sekretaris Gong Jae juga berada di sana. Selanjutnya, Chae-yun bertanya apa permintaan Tae-gu. Akan tetapi, Tae-gu tidak menjawab pertanyaan itu. Tae-gu mempersilahkan Chae-yun untuk menyapa Ketua Jung. Lalu Tae-gu memutuskan telepon karena ia ingin makan malam. 포기 안 할 기회를 주세요. 저한테. 정말 참맛깔나네. 진실되게, 응? 그거 잊지 말고 밥 먹고 다시 봐요. Kemudian, Ketua Yeon-soo menjelaskan siapa Tae-gu. Tae-gu adalah pimpinan kelompok kriminal internasional yang bermarkas di Bangkok dan Kuala Lumpur. Seminggu yang lalu, Tae-gu menculik reporter Lee di Bangkok, Thailand. 3 hari yang lalu, Tae-gu menculik karyawan media Korean Daily dan Ketua Jung diutus ke Thailand untuk melakukan negosiasi. Namun di lokasi negosiasi, Ketua Jung malah diculik kelompok Tae-gu. Sekretaris Gong Jae ingin masalah ini dihadapi dengan serius. Ia bahkan telah mengirimkan pasukan khusus angkatan udara ke markas kelompok Tae-gu di negara Thailand. Chae-yun diminta untuk menunda waktu selama 14 jam karena pasukan khusus akan datang untuk menyelamatkan para sandera. Di sisi lain, pasukan khusus telah dikirim untuk berangkat menuju Thailand. Berikutnya, Chae-yun menemukan informasi bahwa Tae-gu sudah menjadi warga negara Inggris. Karena selalu berpindah negara, hampir tidak ada informasi tentang keluarganya. Chae-yun menduga ini bukan situasi penyanderaan, karena Tae-gu belum mengajukan permintaan. Tak lama, Tae-gu dan Chae-yun kembali melakukan percakapan. Chae-yun meminta Tae-gu untuk memperlihatkan kondisi Ketua Jung. Chae-yun melihat Ketua Jung tidak sadarkan diri. Rupanya, Tae-gu memasukkan cairan narkotika ke dalam tubuhnya. Chae-yun berkata ia bisa mengabulkan permintaan Tae-gu. Tae-gu pun meminta Chae-yun untuk mendatangkan CEO Dong-gun dari media Korean Daily. Selanjutnya, kepolisian menjemput CEO Dong-gun di lapangan golf. CEO Dong-gun diminta untuk berbicara dengan Tae-gu. Tae-gu memperlihatkan reporter Lee kepada CEO Dong-gun.
Ia bertanya kenapa media Korean Daily tidak meliput berita tentang penculikan salah satu reporternya. CEO Donggun menjawab kepolisian memintanya untuk menahan berita itu sementara waktu. Lalu Taegu terus bertanya tentang kehidupan pribadi reporter Lee, dan CEO Donggun selalu dapat menjawabnya. Taegu kemudian meminta CEO berkata jujur. Ia bertanya apakah benar reporter Lee bekerja di media Korean Daily. Lalu Direktur Song Hye mengambil alih pembicaraan. Taegu pun menjadi sangat marah karena merasa diganggu. Taegu kembali bertanya kepada CEO Donggun. Merasa terpojok, CEO Donggun pun menjawab jujur bahwa reporter Lee tidak bekerja di perusahaannya. Taegu menuduh Chae-yun bekerja sama untuk membohongi dirinya. Oleh karena itu, Taegu pun membunuh ketua Jung. 개새끼야. 그 지금 나한테 욕하는 거 맞죠? Kemudian, Chae-yun bertanya kepada para atasannya, siapa sebenarnya reporter Lee? Lalu Direktur Song Hye menyuruh Chae-yun untuk meninggalkan ruangan karena ia telah digantikan. Direktur juga mengusir Ketua Yeon-soo. Di dalam mobil, Ketua Yeon-soo mengungkapkan bahwa Lee Jang-moo adalah seorang agen Badan Intelijen Nasional yang ditugaskan menyelidiki kelompok Taegu. Kelompok Taegu bergerak dalam perdagangan senjata gelap. Lalu Chae-yun menemui anggota timnya. Chae-yun mengajak mereka untuk menghentikan kejahatan Taegu. Chae-yun meminta timnya untuk mencari informasi penyelundupan senjata di kawasan Asia Tenggara yang berhubungan dengan kelompok Taegu. Chae-yun ingin membalaskan kematian Ketua Jung. Dua orang pria dari badan hukum mengambil alih proses negosiasi. Jika Taegu melepaskan agen Lee, maka mereka tidak akan mengganggu perdagangan senjata kelompok Taegu. Taegu tidak ingin mendengarkan perkataan mereka. Ia hanya ingin bernegosiasi dengan Chae-yun. Di sisi lain, tim Chae-yun menemukan bahwa Taegu menyuplai senjata kepada tentara bayaran di seluruh dunia. Anehnya, Taegu bisa menyelundupkan senjata dari Korea Selatan. Berikutnya, Taegu mengancam akan membunuh agen Lee dan sandera barunya, satu buah keluarga. Karena memiliki sandera baru, maka Taegu sudah tidak membutuhkan agen Lee. Ia mengancam akan membunuh agen Lee jika Chae-yun tidak datang menemuinya. Di sisi lain, pasukan khusus sudah mendarat di perairan negara Thailand. Kemudian, Ketua Yeon-soo membawa Chae-yun kembali bernegosiasi. Sebelum itu, Chae-yun meminta semua informasi tentang Taegu dan agen Lee. Lalu Chae-yun kembali mengajak Taegu berbicara. Chae-yun dan timnya menyadari bahwa Taegu mempunyai masalah masa kecil. Taegu tidak ingin bertele-tele. Ia meminta Chae-yun memanggil CEO lainnya dari perusahaan Nine Electric. Taegu mempunyai perusahaan di luar negeri yang bernama Shangri-La Mountain. Pemilik awal perusahaan itu adalah CEO Nine Electric Taeji. Sebelumnya, Taegu dan CEO Taeji bekerja sama. Namun karena Taegu menyelundupkan senjata seenaknya, maka hubungan mereka pun menjadi rusak. CEO Taeji melaporkan hal itu kepada Departemen Pertahanan. Oleh karena itu, Taegu menganggap CEO Taeji sebagai pengkhianat. 윤태구 씨도 어릴 때 착한 어린이였나요? 정 팀장 죽어서 많이 속상하죠? 쓸데없는 소리 집어치우고 좀 제대로 된 질문을 해봐요. Di tempat lain, Sekretaris Gong Jae menemui CEO Taeji dan pejabat tinggi negara yaitu Wakil Kepala Badan Intelijen Park Ji-chang, Komandan Angkatan Udara Jong Tae, dan Kepala Keamanan Negara Ju Ik. CEO Taeji dan yang lainnya meyakinkan Kepala Keamanan Ju Ik bahwa masalah ini akan segera diselesaikan. Sementara itu, Hyuk-soo menemui CEO Donggun di rumahnya untuk mencari informasi. Hyuk-soo mendapatkan fakta baru bahwa CEO Donggun disuruh oleh para pejabat tinggi negara untuk memberikan agen Lee identitas palsu sebagai seorang reporter. Tak lama, Sekretaris Gong Jae membawa CEO Taeji ke markas polisi. CEO Taeji berkata ia lebih mengenal Taegu sebagai pengusaha daripada seorang pimpinan kriminal. Lalu Taegu pun berbicara dengan CEO Taeji. Taegu bertanya, mengapa CEO Taeji membunuh wanita bernama Yeonju? CEO Taeji berkata ia tidak mengenal wanita itu. Lalu Taegu bertanya apakah Chae-yun mengenal wanita itu. Ternyata korban penyanderaan yang ditangani Chae-yun sebelumnya adalah wanita bernama Yeonju. Taegu bertanya kenapa kasus kematian Yeonju ditutup begitu saja. Taegu menjelaskan bahwa Yeonju adalah pengelola dana rahasia CEO Taeji dan para petinggi negara. CEO Taeji dan para petinggi negara mencuci uang dengan membeli lukisan-lukisan mahal. Setiap lukisan bernilai lebih dari 10 miliar. Taegu memperdengarkan percakapan para petinggi negara yang berkomplot untuk mencuci uang haram yang mereka dapatkan. Chae-yun berkata rekaman itu belum bisa dijadikan bukti. Oleh karena itu, Taegu meminta Chae-yun untuk memanggil Kepala Keamanan Negara Ju Ik, atau ia akan membunuh para sandera.
Mendengar perkataan Taegu, kepala keamanan Jo-ik pun merasa terancam karena kejahatannya akan terbongkar. Setelah itu, Chae-yun meminta timnya untuk mencari apa hubungan Taegu dengan Yeonju. Lalu sekretaris Gong-jae menyampaikan bahwa kepala keamanan Jo-ik tidak bisa hadir. Kemudian Hyuk-soo melaporkan temuan barunya. Hyuk-soo menemukan ketua Jung menerima suap dari petinggi negara. Itulah alasan Taegu membunuh ketua Jung. Di sisi lain, pasukan khusus sudah sampai di pulau markas kelompok Taegu. Berikutnya, Chae-yun menyampaikan kepada Taegu bahwa kepala keamanan Jo-ik tidak bisa hadir. Chae-yun berkata ia akan membantu Taegu untuk mengungkap kasus suap petinggi negara dan membuka kembali kasus kematian Yeonju, asalkan Taegu mau memberikan informasi lainnya. Taegu tergiur mendengar ajakan itu. Ia meminta Chae-yun memanggil Direktur Kepolisian Song-hye. Taegu bertanya jika ia mengungkap daftar suap, apakah kasus Yeonju akan dibuka kembali. Direktur Song-hye berjanji akan membuka kasus kematian Yeonju. Ternyata dari awal Taegu telah menyiarkan percakapan ini secara langsung dan media massa sudah memberitakan kasus ini secara massal. Para petinggi menjadi semakin ketakutan. Taegu kembali meminta Chae-yun untuk menghadirkan kepala keamanan Jo-ik. Jika tidak, ia akan membunuh agen Lee. Mendengar itu, kepala Jo-ik menyuruh anak buahnya untuk membuat skenario palsu untuk dilaporkan kepada presiden. Kepala Jo-ik menyalahkan CEO Tae-ji atas semua masalah yang telah terjadi. Sementara itu, Hyuk-soo mendatangi kediaman Yeonju dan menemukan fakta lainnya. Berikutnya, kapten pasukan khusus bersiap untuk menyerang markas kelompok Taegu. Nampaknya, sekretaris Gong-jae sudah tidak memperdulikan keselamatan para sandera. Di sisi lain, Hyuk-soo mencari informasi Yeonju di panti asuhan. Kepala panti berkata di tempatnya tidak ada anak bernama Yeonju, namun ia pernah merawat anak bernama Yeon-soo. Hyuk-soo pun menemukan fakta baru, namun ia belum bisa menghubungi Chae-yun. Chae-yun kembali memberitahukan bahwa kepala keamanan Jo-ik tidak mau datang menemui Taegu. Taegu pun mengarahkan pistolnya kepada agen Lee. Chae-yun mencoba membujuk Taegu. Jika Taegu membunuh agen Lee, maka ia tidak akan menang. Padahal semua daftar suap sudah terbongkar. Lalu Chae-yun mendapat informasi dari Hyuk-soo bahwa ternyata Yeonju adalah adik kandung Taegu. Sementara itu, pasukan khusus sudah tiba di markas Taegu dan langsung masuk untuk menangkap Taegu. Chae-yun meminta penyerangan dihentikan karena Taegu memasang alat peledak di tubuh seorang sandera. Namun para petinggi tidak peduli, mereka menyuruh pasukan khusus untuk melanjutkan penyerangan. Tiba-tiba, bom besar pun meledak. Sepertinya Taegu dan para sandera telah mati bersama. Setelah ledakan itu terjadi, Chae-yun menyadari bahwa Taegu masih hidup. Taegu tidak berada di Thailand, melainkan berada di Korea Selatan. Sementara itu, Hyuk-soo menemukan jasad ketua Jung di gedung lama panti asuhan. Hyuk-soo menduga Taegu berada di sana. Namun, Taegu sudah pergi ke tempat lainnya. Hyuk-soo melaporkan bahwa Taegu berada di Korea, namun ia sudah pergi meninggalkan para sandera. Ternyata, Taegu datang ke gedung milik CEO Tae-ji untuk menemui para petinggi negara. Setelah bertemu para petinggi, Taegu mengancam akan mengaktifkan bom yang terpasang di badannya. Taegu langsung membunuh CEO Tae-ji karena terlalu banyak bicara. Taegu berkata untuk melanjutkan hidup terkadang membutuhkan kambing hitam. Namun tidak benar mengkambing hitamkan wanita lemah seperti Yeonju. Lalu Chae-yun datang menemui Taegu. Chae-yun meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan Yeonju pada saat disandra. Chae-yun berjanji akan mengungkapkan semua kebenaran. Taegu bercerita bahwa ia terlibat dalam kematian Yeonju. Taegu menyuruh Yeonju untuk mencuri informasi dana rahasia para pejabat. Namun Yeonju gagal dan lalu dibunuh. Chae-yun menghalangi bidikan sniper yang mengarah kepada Taegu. Ia berharap Taegu mau melepaskan para petinggi agar ia bisa menjebloskan mereka ke penjara. Taegu tidak ingin mengaktifkan bomnya karena Chae-yun juga akan terbunuh. Tiba-tiba, sniper menembak Taegu tepat di kepalanya. Setelah Taegu dibunuh, kepala keamanan Jo-ik menyuruh anak buahnya mengganti skenario untuk menyelamatkan diri dari pengadilan. Lalu Chae-yun mendatangi kepala Jo-ik dan berkata bahwa ia akan mengungkap semua kejahatan para petinggi di depan pengadilan. Beberapa waktu kemudian, para petinggi datang ke pengadilan tinggi militer untuk dimintai keterangan. Di pengadilan, Chae-yun menyerahkan semua bukti yang ia dapatkan, dan ia bersumpah akan mengungkap semua kebenaran. Yap, dengan begitu, film pun tamat. The Negotiation adalah film Korea Selatan bergenre aksi thriller yang diproduksi pada tahun 2018.
Film yang digarap sutradara Lee Jong Suk ini menampilkan bintang-bintang Korea seperti Son Ye Jin, Hyun Bin, Kim Sang Ho, dan Jang Yong Nam. Film ini berhasil mencuri perhatian para penonton karena dibintangi oleh aktor dan aktris yang kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. The Negotiation pernah menduduki peringkat keempat box office Korea Selatan. Setelah 3 bulan penayangannya, film The Negotiation berhasil meraup keuntungan sebesar 15,67 juta US dollar dengan total penonton sebanyak 1,9 juta. Angka ini merupakan angka yang sangat fantastis dalam sejarah perfilman Korea Selatan. Sutradara Lee Jong Suk berhasil membangun plot cerita yang cukup menegangkan. Setiap scene memberikan potongan misteri yang sukses membuat penonton penasaran dengan scene berikutnya. Ditambah lagi dengan akting Son Ye Jin dan Hyun Bin yang berhasil mengadu-adu emosi para penonton. Meski Hyun Bin belum banyak mengambil peran sebagai penjahat, namun ia mampu memberikan ekspresi menyeringai yang membuat para penonton bergidik ketakutan. Masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film The Negotiation 7,1. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida, bye-bye!